شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan seluruh kegiatan kita di bulan puasa ini sampai hari kemenangan tiba. Nah, tema kultum kita pada kali ini adalah, bener gak sih kalau K-pop dan K-drama itu merupakan salah satu bagian dari teori konspirasi Illuminati? Nah, untuk mengangkat kisah ini, saya akan mengangkat dahulu cerita dari Nabi Adam dan Iblis. Sebelum manusia diciptakan, itu udah ada makhluk Allah yang lain yang namanya malaikat sama jin. Nah, makhluk selanjutnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu manusia. Lalu Allah meminta para penghuni surga yang ada di sana saat itu untuk bersujud kepada Adam. Semua sujud kecuali satu, Iblis. Ketika Allah bertanya kepada Iblis, kenapa dia nggak mau sujud? Apa jawaban Iblis? Saya lebih baik daripada dia. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Jadi dalilnya Iblis bahwa api lebih baik daripada tanah, makanya dia nggak mau sujud. Nah, jelas ya, dalil ini dalil yang dibuat-buat oleh Iblis, karena Allah nggak pernah bilang loh mana yang lebih baik api ataukah tanah, dan itu Iblis nyimpulin sendiri. Padahal kan poinnya itu bukan sujud ke siapa, tapi poinnya ini tuh perintahnya siapa? Allah. Manusia sama batu lebih mulia manusia, tapi Allah minta kita untuk nabung berjuta-juta untuk berangkat ke tanah suci, sampai sana kita muter-muterin batu. Iya, bukan masalah batunya, tapi Allah yang nyuruh. Siapa yang nyuruh itu lebih penting. Iblis singkat cerita nggak mau taat sama perintahnya Allah, akhirnya dia dikutuk keluar dari surga. Dan ketika itu Iblis tuh awalnya ganteng banget. Ketika diusir dari surga, ia berubah menjadi buruk rupa. Nah, setelah Allah memvonis Iblis keluar dari surga, Iblis tidak nerima. Dia bilang, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalang-halangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis ini nggak ngaku salah loh. Dia nuduh bahwa Allah yang udah ngeklaim bahwa Iblis yang salah. Intinya, Iblis ini udahlah salah, gak nyadar kalau dianya salah, sok tahu, banyak alasan, dan gak mau sesat sendirian. Memang beda banget ya sama kisahnya Nabi Adam, yang ketika itu ia melakukan kesalahan karena mendekati pohon yang dilarang. Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam segera sadar dan berdoa, "Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan maka kalau engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, kami adalah orang-orang yang merugi." Jadi Nabi Adam itu salah dan nyadar diri kalau dia salah, lalu dia minta maaf dan segera bertaubat. Oke, lanjut ke poin kita, pembahasan kita. Justru ada pada kata-kata Iblis yang tadi itu bahwa saya akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Berarti di sini ada dua kubu ya. Ada kubunya Allah dengan jalannya yang lurus,
dan kubunya iblis yang menghalang-halangi kita dari jalannya Allah. Di kubu Allah, ini dengan jalan yang lurus tadi, misinya akan dibawa oleh Nabi Adam, diturunkan oleh nabi-nabi lainnya, Nabi Idris, Hud, Soleh, seterusnya sampai Nabi Muhammad. Habis Nabi Muhammad, dilanjutin lagi sama para ulama, para dai, para ustadz, dan seterusnya sampai nanti hari kiamat. Begitu juga dengan kubu iblis yang misinya tadi yang menyesatkan manusia dari jalannya Allah dan dibawa oleh setan. Setan ini Allah katakan dari dua golongan, jin dan manusia. Jadi jin maupun manusia yang kerjaannya menyesatkan kita dari Allah, itu namanya setan. Terus misinya dibawa terus sama setan, yaitu jin setan dan jin manusia sampai ke Dajjal dan seterusnya sampai hari kiamat. Jadi intinya hidup ini cuma bisa pilih dua, mau jalan takwa atau jalan fujur, mau jalan taat atau jalan maksiat, mau jalan Allah atau jalannya setan. Karena nanti ujung-ujungnya cuma dua juga. Kalau nggak surga, ya neraka. Jadi, ciri-cirinya setan ini selalu membisikkan hal-hal yang membuat kita berseberangan dengan jalannya Allah. Misalnya, Allah bilang yang namanya seorang muslim itu hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan. Nah, setan akan berbuat sebaliknya, membuat kita tidak bergetar mendengar nama Allah, tapi bergetar mendengar nama-nama yang selain Allah. Allah meminta kita untuk selalu bersyukur, setan sebaliknya akan meminta kita untuk selalu mengeluh. Selanjutnya, Allah meminta kita untuk sesama muslim ini saling bersaudara. Sebaliknya, setan akan bikin kita sesama muslim untuk saling bermusuhan. Selalu kayak gitu, nggak dikasih kendor sama setan. Dia datengin dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu caranya biar mereka bisa nipu kita, bisa ngeprank. Contohnya, Quran Surat Al-Anfal ayat 48, Quran Surat Al-An'am ayat 43, Quran Surat Al-Ankabut ayat 38, Quran Surat An-Naml ayat 34, dan Quran Surat At-Taubah ayat ke-37. Polanya sama. Buruk dibilang baik, jelek dibilang indah, salah dibilang benar. Dajjal juga gitu. Kata Rasul, Dajjal akan muncul dan menunjukkan dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Nah, pas kita pilih surga, lah ternyata neraka. Emang kayak gitu Dajjal sifatnya. Oke, dari cerita panjang kita tadi, apa hubungannya sama K-pop dan K-drama? Apakah K-pop dan K-drama ini bagian dari Illuminati? Jawabannya, wallahu alam. Atau apakah memang K-pop ini dan K-drama ini bagian dari konspirasi Illuminati Dajjal? Ya percuma juga kita nunjukin bukti-bukti yang kalau ujungnya bakaran dikira cocokologi. Dan menurut saya, daripada kita bahas teori konspirasi, mending kita bahas yang pasti-pasti aja. Mau percaya mau enggak teori konspirasi, kita sama-sama percaya bahwasanya semua hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita daripada jalan yang lurus, pasti ada kerjaannya setan. Jadi mau K-pop, mau K-drama, mau bola, anime, pasangan hidup, kerjaan, bisnis, semua kalau sampai menjauhkan kita dari Allah, berarti kita harus berhati-hati. Jangankan K-pop atau drama, kita sebelum baca Quran disuruh ngapain dulu? Baca ta'awuz kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu meminta perlindungan Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk. Artinya, untuk perkara ibadah aja, setan itu nggak mau ketinggalan ambil bagian, apalagi hiburan. Pastilah setan ikut campur. Nah, mana udah akhir zaman kan, setan juga pasti lagi kejar setoran. So, kesimpulannya gimana kita menghadapi K-pop dan K-drama, yaitu jangan berlebihan.
Gak berlebihan itu istilah yang baru bisa kita ucapkan kalau kita udah punya batasan. Nah, batasan itu kalau kita nggak punya ukurannya, tahu dari mana kita udah cukup atau berlebihan. Nah, biar kita bisa punya ukuran yang menjadi standar kehidupan, kita harus ngaji, banyak-banyakin referensi. Kalau udah punya standar kan enak untuk mendefinisikan mana yang berlebihan. Jadinya lebih gampang untuk kita mengakui kesalahan. Oh, yang bener tuh gini, ternyata kita salah nih. Jadi minimal orang yang ngaji ini tahu diri, dia mudah untuk menyadari kesalahan dirinya sehingga punya peluang untuk hijrah, entah sekarang atau nanti. Kayak Nabi Adam kan, ketika berbuat salah, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana, tahu diri. Nah, kalau kita nggak ngaji, takaran hidup akhirnya dibuat sendiri suka-suka hati. Udah tumpah-tumpah kesalahan, tapi masih kita ngerasa kita nggak berlebihan. Udah salah, nggak ngerasa dinasihatin, nggak diterima, sok-sokan, pakai dalil buat alasan, dan nggak mau salah sendirian. Pernah ketemu orang kayak gini? Iya, iblis. Demikian kisah tentang Adam dan iblis. Mudah-mudahan kita dapat memetik dari kisah yang setelah saya kisahkan tadi. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.